Shalom Bro and Sis, dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dalam persekutuan Youth Online Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Rekan-rekan, sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya mengajak kita untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bro and Sis, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, tentu ada banyak sekali kekhawatiran yang timbul di dalam hati kita. Tapi saat ini saya mau mengajak kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di hari ini untuk boleh beribadah. Bapa, kiranya Engkau berkenan menyertai kami dalam ibadah kami di saat ini, agar kami dapat mengikutinya dengan baik, dan nama-Mu Tuhan yang kiranya dipuji dan dimuliakan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan dan memberkati semua fasilitas yang kami pakai untuk beribadah. Ini doa kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bro and Sis, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Ku Taat Perintah-Mu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, izinkan kami boleh dalam keadaan sehat, boleh dalam keadaan kuat, kami boleh bertemu bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan Bapak Ibu pembimbing kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau baik, kami diberikan kesempatan untuk boleh memuji-Mu, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau menolong, menyertai kami Tuhan, Roh Kudus biarlah boleh menggerakkan setiap hati kami, dan kami memahami setiap firman yang kami dengar, dan terlebih Tuhan memampukan kami supaya kami bisa melakukannya. Khusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Kau mau menolong, memperlengkapi dengan keterbatasan yang ada pada diri hamba, kiranya Kau mau memakai itu, boleh menjadi alat, sehingga firman Tuhan boleh diberitakan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, jaringan internet yang mendukung dalam kelancaran ibadah ini, kami mohon topangan dan berkat daripada Tuhan, sehingga di dalam penyampaian firman Tuhan, jaringan boleh mendukung, sehingga boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu pembimbing dan juga rekan-rekan muda sekalian. Saya senang sekali ya, antara senang dan gugup sebenarnya, tapi saya bersyukur juga karena masih diberikan kesempatan untuk bisa membagikan berkat firman Tuhan. Saya akan share screen untuk kita. Hari ini tema yang akan kita renungkan yaitu I like to move it. Ya, I like to move it. Oke. Ya, I like to move it. Oke. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian, apakah kita pernah melakukan salah satu dari kegiatan ini? Jadi aktivitas-aktivitas atau semuanya, entah dulu pernah atau sekarang kita sedang melakukan gitu ya. Di dalam keseharian kita, di dalam waktu kita meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal ini. Seperti contohnya senam, jalan pagi, lari pagi atau lari sore, bersepeda, naik tangga gitu ya. Pada saat kita ke mall, kemudian pada saat lift itu penuh, kita dengan suka hati, sukacita maksudnya ya, pergi ke tangga dan menaiki. Atau kita malah memilih untuk menunggu sampai lift itu kosong lagi dan kita menaikinya. Apakah kita juga pernah melakukan perenggangan otot-otot kita setelah kita melakukan aktivitas? Kemudian mungkin ada juga yang menyempatkan waktu khusus untuk olahraga seperti bulu tangkis, futsal, dan lain-lain. Nah, saya yakin pasti kita pernah melakukan ini. Dan Bapak Ibu guru yang lain, saya sempat melihat bahwa mereka meluangkan waktu untuk bulu tangkis ya. Nah, apa yang kita rasakan ya setelah kita melakukan aktivitas ini? Setelah kita berolahraga, merenggangkan otot-otot kita, apa yang dirasakan oleh tubuh kita? Nah, mungkin jawabannya akan sangat beragam gitu. Kalau saya untuk lari sore, untuk pertama kali badan saya tuh terasa pegal sekali. Sangat capek gitu ya. Ya, ini memang benar ya, karena kalau untuk yang pertama kali, pasti badan kita itu baru kaget Bang ya, digerakkan itu. Tapi, kalau kita lakukan dengan berkelanjutan, terus-menerus, meluangkan waktu secara rutin, maka perasaannya akan berbeda. Tubuh kita akan merasakan dampak yang jauh berbeda dibandingkan yang awal tadi. Nah, kita pasti akan merasakan, wah, kok kayaknya badan saya kok sekarang kok kayaknya lebih fit ya, kok kayaknya lebih segar gitu. Kok saya menjalani hari ini gitu dengan semangat gitu. Nah, benar ya Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, memang untuk melakukan aktivitas ini pasti diperlukan perjuangan, diperlukan usaha. Ada suatu aksi untuk memindahkan tubuh kita dari satu posisi A ke posisi yang B, ada usaha, ada energi yang dikeluarkan, ada keringat yang dikeluarkan. Itu pada awalnya kita bisa merasakan bahwa wah itu capek, melelahkan, tapi dampaknya itu sangat panjang. Kesehatan tubuh kita akan kita peroleh gitu ya. Nah, pagi ini saya ingin kita mengenal untuk seekor hewan. Jadi ada seekor hewan juga yang senang sekali melakukan aktivitas di dalam kehidupannya, dan ini berdampak positif dan baik bagi kehidupan dia sendiri dan juga bagi kelompoknya. Nah, hewan apakah itu? Mari kita bersama-sama kita melihat dari Amsal 6 ayat 6 hingga 11, kemudian Amsal 10 ayat 4 dan 5. Ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saya yakin untuk kita pasti ada yang sudah menghafal Amsal 6 ayat 6 ya dari sekolah minggu. Ya, Amsal 6 ayat 6 hingga 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas
dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kemudian Amsal 10 ayat 4 dan 5, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Ayat yang kelima, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi, siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, penulis Amsal ini berbicara kepada siapa begitu ya. Nah, di Amsal 6 ayat 6 tadi, kalimat yang pertama itu diawali dengan hai pemalas. Nah, ini dikhususkan berbicara kepada si pemalas. Nah, siapakah pemalas itu? Nah, apakah saya dikategorikan sebagai pemalas atau saudara-saudara dikategorikan sebagai pemalas? Nah, kita akan melihat itu ya. Nah, untuk penulis Amsal diminta untuk pemalas itu pergi kepada semut. Nah, hewan yang akan kita lihat di sini yaitu hewan semut. Nah, pertanyaannya, kenapa semut? Nah, kalau kita tahu semut itu kan hewan yang kecil ya, dan dia tuh ada di sekitar kita, tapi biasanya tanpa kita sadar dia tuh ada gitu. Dan bahkan waktu kita jalan pun mungkin kita akan menginjak tubuhnya, menginjak dan bahkan dia akan mati gitu. Terus tangan kita kalau tanpa sengaja plak gitu kena di meja, semutnya udah mati gitu. Jadi sesuatu yang kecil itu ternyata dipakai oleh penulis untuk menjadi contoh bagi si pemalas. Oke, apa yang spesial dari semut? Mari kita lihat di Amsal tadi, yaitu yang pertama di ayat yang ke-7, dikatakan bahwa semut itu ternyata dia tidak memiliki pemimpin, penguasa, dia nggak ada yang mengatur. Nah, tapi kalau sehari-hari kita lihat, kalau kita memperhatikan semut ya, dia berjalan gitu, bergerak terus. Tapi kalau pada saat dia mungkin berhenti di satu tempat, yang dilakukan tentu biasanya ada makanan yang mereka lagi mungkin diskusikan untuk bagaimana cara membawanya dan lain-lain. Nah, semut tanpa pemimpin, dia senantiasa bekerja. Semut ini bisa mengatur dirinya dengan baik. Nah, di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa semut menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Ya, semut ini sadar ya bahwa tidak semua waktu tuh bisa digunakan untuk bekerja. Tidak semua waktu bisa digunakan untuk mengumpulkan makanan, untuk memenuhi persediaan makanannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semut ini sangat mampu menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, tanpa membiarkan waktu itu berlalu dengan sia-sia. Ya, keren ya. Jadi semut yang kecil itu ternyata menunjukkan sifat-sifat yang sangat baik, yang dapat kita katakan sebagai sifat orang yang rajin. Kalau kita hubungkan dengan manusia ya. Jadi manusia itu rajin kalau memiliki sifat-sifat seperti yang dibuat oleh semut ini. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian, penulis Amsal ini selain dia meminta untuk si pemalas untuk melihat bagaimana semut itu, dia menggambarkan secara jelas perbedaan antara pemalas dan yang rajin. Nah, saya menjadi penasaran ya, selain dua ini kira-kira informasi apa yang menarik dari seekor semut? Kalau sehari-hari hanya bisa melihat semut bergerak, oke, mereka beriringan, oke, itu yang kita lihat. Terus kemudian dia menggigit, ya itu juga pernah ya. Terus kalau kita gencet, kita cium aromanya, kalau ada yang pernah gitu ya, baunya kayak baiklin gitu. Nah, kira-kira informasi apa yang dapat kita dapat ya dari seekor semut? Saya mencari beberapa informasi dan ini yang saya dapat. Yaitu, semut itu ternyata menghasilkan asam formiat atau asam format atau asam metanoat. Nah, saya di ilmu kimia saya tahu sekali untuk asam metanoat ini dengan strukturnya HCOOH. Ini adalah asam yang bersifat korosif. Korosif itu berarti bisa merusak. Nah, seekor semut yang kecil ini ternyata diberikan kemampuan, dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan cairan yang mengandung asam ini. Dan ini membantu dia untuk mempertahankan dirinya dari serangan, dari ancaman. Ya, luar biasa ya. Oke, yang kedua, ternyata semut itu mampu mengangkat beban itu sekitar 20 kali berat dari tubuhnya sendiri. Nah, kalau saya memiliki berat badan yaitu 60 kg,
anggap aja 60 ya, 60 kilogram. Kemudian saya diminta untuk mengangkat berat yang beratnya 60 kali 20, yaitu 1.200 kilogram. Apakah saya mampu? Apakah Bapak Ibu dan rekan-rekan muda bisa mengangkat beban sedemikian beratnya? Kalau saya secara pribadi nggak bisa, nggak mampu ya. Tapi seekor semut itu bisa. Nah, ternyata semut ini sangat kuat. Walaupun terlihat kecil, lemah, tapi ternyata kakinya sangat kuat. Dia bisa menopang beban yang harus dipikul dengan berat yang jauh berkali-kali lipat lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Oke, yang ketiga, informasi yang saya dapat yaitu kebanyakan semut itu memiliki penglihatan yang buruk dan bahkan ada beberapa spesies yang dikatakan semut itu buta. Dan yang keempat, semut itu nggak punya telinga. Ini yang saya dapat yaitu semut nggak punya telinga. Sehingga untuk bisa mengetahui ke arah mana, informasi dan lain-lain, dia menggunakan antena dan menggunakan getaran yang dia rasakan. Nah, rekan-rekan muda dan Bapak Ibu pembimbing sekalian, seekor semut yang sangat kecil, ternyata Tuhan perlengkapi dengan luar biasa. Dengan keterbatasan organnya, yaitu mata, telinga, ternyata dia diberikan kemampuan untuk bisa mempertahankan dirinya, bisa mengangkat beban yang sangat luar biasa, dan itu membantu dia untuk bisa bekerja, untuk bisa mengumpulkan makanan, untuk bisa memenuhi lumbung-lumbungnya dengan baik, sehingga pada waktu musim dingin dan pada waktu dia tidak bisa bekerja, dia sudah bisa menikmati makanan yang dikumpulkan. Nah, penulis Amsal, di dalam Amsal 6 ini, tidak hanya menjelaskan bagaimana semut itu menjadi contoh yang baik bagi si pemalas. Digambarkan bagaimana pemalas itu di dalam Amsal 6 ini, khususnya buat ayat 9 dan 10. Nah, di sini kalau gambarnya ya, untuk pemalas ini kan gambar seekor hewan yang namanya sloth ya. Kalau kita satu karakter untuk hewan sloth ini yang selalu bergerak seolah-olah lama. Jadi kalau mau bilang selamat pagi, selamat pagi gitu ya. Jadi dia lambat sekali untuk mencapai apa yang dia mau katakan. Nah, seorang pemalas itu cirinya apa saja? Yaitu berbaring, kemudian dia mengantuk, tidur, melipat tangan, dan kemudian nanti berbaring lagi. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang pemalas. Keinginannya yaitu berbaring, terus dia merasakan kantuk, dan dia tidur, dia bermimpi. Dan tangannya tuh hanya dilipat. Nah, Bapak Ibu pembimbing dan rekan muda, kalau tangan ini dilipat, itu berarti tangan ini dia tidak melakukan sesuatu. Gitu ya. Jadi tangan itu dia tidak memproduksi sesuatu, nggak ada hasil. Orang pemalas hanya tinggal diam saja, dan berbaring, melihat orang di sekitar yang sedang bekerja, dan dia tidur dan bermimpi. Yang dilakukan yaitu hanya bermimpi dan tanpa berusaha. Dia bermimpi untuk, wah saya nih impiannya ingin dapat nilai bagus. 10 lah. Atau kasih turun deh 9 gitu ya. Terus saya bermimpi tuh pekerjaan saya tuh harusnya bagus. Nanti penghasilannya harusnya sekian. Saya bermimpi saya akan lulus SMA tuh dengan hasil yang bagus. Saya bermimpi saya akan masuk perguruan tinggi itu yang keren. Intinya saya bermimpi, dan bermimpi. Nah, kalau kita hanya bermimpi saja, tapi tanpa kita melakukan sesuatu, maka kita dapat dikategorikan sebagai pemalas. Nah, setidaknya, Bapak Ibu dan rekan muda, ada satu hal yang dapat menunjukkan sifat rajin dari seorang pemalas. Nah, ternyata seorang pemalas ini juga ada sifat rajin ya, yaitu rajin apa? Yaitu rajin untuk bermimpi. Nah, seorang pemalas ini rajin untuk bermimpi tanpa melakukan sesuatu. Apa yang akan terjadi oleh si pemalas? Di dalam Amsal 6 tadi, ayat 11 dikatakan bahwa dalam hidup orang yang malas akan diikuti oleh kemiskinan dan kekurangan. Dan di Amsal 10 ayat 5 dikatakan bahwa kemalasan itu akan mendatangkan malu pada dirinya sendiri. Nah, perbedaan yang mencolok antara orang rajin dan pemalas, kalau seorang pemalas akan diikuti oleh kemiskinan, dia hidup di dalam kemiskinan, sedangkan orang rajin berbeda. Dia kan berusaha, bekerja untuk bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana keluar dari kemiskinan itu. Nah, Bapak Ibu pembimbing dan rekan muda, kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan itu adalah dosa. Nah, kenapa dikatakan dosa? Karena orang malas itu, dia tidak melakukan pekerjaan yang baik.
Dia menunda-nunda waktu. Dia tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Dia tidak menghargai dirinya bahwa dia itu berharga dan dia perlu melakukan apa yang sudah diberikan kepada dia untuk dikembalikan kepada Tuhan. Nah, di masa sekarang ini, Bapak Ibu, ya, ini ada kata sebentar lagi ya. Ini adalah kata-kata atau slogan yang menjadi kata favorit dari seorang pemalas, itu sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Dan tanpa sadar dia akan kehilangan waktunya, gitu ya, kehilangan waktunya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, saat ini keadaan kita setelah virus corona melanda negara dan bahkan dunia, dan termasuk di kita di Jayapura, kehidupan kita berubah. Kalau dulu kita pergi ke sekolah, kita yang mengajar guru juga harus ke sekolah, yang bekerja harus ke kantor, ke perusahaan, dan lain-lain, harus keluar dari rumah, harus melakukan ada tindakan gitu ya. Kalau dulu kita bisa bercengkrama dengan teman kita bisa bermain-main dan lain-lain, sekarang kita hanya bisa lewat suara dan gambar, hanya sebatas layar saat ini saja. Semua berubah. Kalau dulu kita ingin berbelanja, misalkan ingin ke Saga membeli susu, harus kita keluar rumah dan kita bisa mendapatkan susu. Tapi sekarang hanya dengan handphone kita bisa menggunakan aplikasi atau via WA, kita bisa memesan dan benda itu bisa datang di dalam rumah kita. Semua kan kita dimudahkan dengan yang namanya gadget kita. Handphone kita, itu ada dalam genggaman kita. Hanya dengan menekan tombol, satu tombol, dan itu semua berubah. Kita bisa menikmati makanan dari restoran yang kita mau, kita bisa mendapatkan barang-barang sembako dari toko yang kita mau, kita bisa menghubungi teman dan keluarga yang bahkan ada di negara lain sekalipun kita bisa. Kita dimudahkan. Dan handphone menjadi sesuatu yang nggak bisa kita lepaskan. Dimanapun kita berada, handphone itu berada. Nah, sampai anak yang paling kecil pun, sekarang handphone, tablet, dan laptop itu selalu ada di dekat dia, begitu ya. Karena kondisi saat ini. Baik sebagai karyawan, pengusaha, guru, siswa, dan bahkan ibu rumah tangga pun sekarang sangat dekat, akrab dengan handphone dan laptop dan yang lainnya, gitu. Oke, ada studi yang dilakukan oleh WHO, Bapak Ibu dan rekan muda, yaitu ditemukan 81% remaja berusia antara 11 dan 17 tahun tidak melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, bersepeda, berolahraga dengan intensitas ringan hingga sedang setidaknya 1 jam sehari. Nah, usia ini ya, usia kalian juga yang SMA ya. Jadi ditemukan bahwa 81% dari usia-usia kalian ini ternyata tidak melakukan aktivitas dengan intensitas atau waktu setidaknya 1 jam sehari. Kemudian, Fiona Bull menyatakan bahwa 4 dari 5 remaja tidak menikmati manfaat dari kesehatan sosial, fisik, mental, dan dari aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari. Nah, aktivitas fisik sehari-hari seperti kita berjalan kaki dan lain-lain itu ternyata memberikan manfaat kesehatan secara sosial, di mana kita berinteraksi, kemudian fisik tubuh kita menjadi lebih kuat, mental di dalam bagaimana pembentukan pribadi kita, karakter kita, itu tidak dinikmati oleh 4 remaja dari 5 remaja, gitu ya. Kemudian ini ditemukan ternyata bahwa aktivitas fisik itu sangat erat kaitannya dengan fungsi jantung dan pernafasan yang lebih baik. Nah, jadi kalau aktivitas fisik itu tidak dilakukan dengan baik, maka fungsi jantung dan pernafasan itu juga tidak dihasilkan yang baik gitu. Kemudian, seorang pakar penyakit gaya hidup juga menyatakan bahwa kita mengalami revolusi elektronik yang tampaknya telah mengubah bagaimana pergerakan remaja dan mendorong remaja itu untuk duduk lebih lama, menjadi kurang aktif, mengemudi lebih banyak, berjalan lebih sedikit, menjadi kurang aktif secara umum. Nah, Bapak Ibu dan rekan muda sekalian, kita sadar ya, bahwa memang kondisi sekarang ini, di masa pandemi corona ini, kita lebih banyak dalam posisi duduk. Nah, saya selaku guru pun juga merasakan hal itu. Jadi kita biasanya kita melakukan aktivitas bervariasi gitu ya, selain duduk, berdiri, lari, dan lain-lain, tapi sekarang lebih banyak kita lakukan dalam keadaan duduk. Dan kita hanya memfokuskan kepada layar laptop kita, handphone kita. Nah, itu
tanpa sadar, atau mungkin sekarang kita sadar ya, bahwa ternyata aktivitas pergerakan tubuh kita tuh menjadi berkurang. Kita menjadi bergerak untuk satu posisi untuk waktu yang sangat lama. Dan bahkan kalau siswa sepanjang hari bisa duduk terus di depan laptop atau dengan handphone. Ini akan memberikan pengaruh yang buruk bagi kesehatan tubuh kita. Nah, mungkin bisa kita memikirkan solusinya ya. Misalkan untuk kita yang misalkan bekerja atau yang belajar atau yang mengajar dan lain-lain, untuk waktu-waktu jeda kita atau waktu-waktu istirahat kita bisa gunakan untuk menjauhkan dari layar dulu, berdiri, keluar gitu ya, menghirup udara segar atau berjalan-jalan sebentar saja, setidaknya membuat variasi pergerakan kita supaya lebih enak tubuh kita. Atau dalam waktu yang singkat bisa merenggangkan otot-otot kita begitu ya, sehingga tubuh kita menjadi lebih baik. Saya melihat dari informasi yang saya dapat juga, yaitu jika ini posisi duduk berkepanjangan, dan bahkan untuk beberapa siswa mungkin menyiapkan mungkin kamarnya ya, kamarnya tuh lengkap, ada TV ada, laptop ada, handphone ada, kemudian ada tempat tidurnya dalam kamar gitu ya. Kemudian kalau bisa cemilan juga siap di situ. Kalau bisa ada tombol untuk pencet saja untuk nanti makanan datang gitu ya. Kalau dulu misalkan ingin ke dapur meminta sesuatu mungkin pergi gitu ya. Tapi sekarang tinggal pencet, Kak, tolong bawakan ini ya, luar biasa ya. Atau mungkin di dalam rumah pun kita mau bilang ke mama gitu, mau sampaikan, "Ma, tadi tuh ada ini dari Bu Guru atau Pak Guru gitu." Kita menghampiri mama kita. Tapi sekarang mungkin karena kalian lebih PW ya gitu ya, di dalam kamar, hanya tinggal handphone, oke, Ma, tadi ini, oke. Jadi, bahasa kita akan lebih singkat, komunikasi kita lebih singkat, dan kita bergerak pun juga menjadi lebih singkat. Kita lebih senang di dalam posisi itu saja. Atau dengan kata lain, kita sering katakan yaitu mager, malas untuk bergerak. Nah, dalam waktu yang sangat panjang, itu akan berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Kita akan merasakan gejala-gejala dari penyakit tertentu. Ada yang menyatakan bahwa bisa terkait dengan osteoporosis, yaitu kehilangan massa otot dan kepadatan tulang kita akan berkurang. Dan juga bisa darah tinggi, obesitas, dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan muda sekalian, Tuhan meminta kita untuk menjadi orang yang bergerak, yang rajin. Nah, rajin itu apa ya? Rajin itu berarti melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, menggunakan waktu kita dengan baik, dapat menyimbangkan aktivitas kita dengan baik sehingga bisa berperan dengan lebih baik lagi. Hasil yang diberikan lebih maksimal. Nah, tanpa kita diperintahkan, tanpa kita harus diingat-ingat, kita tahu bahwa tugas dan tanggung jawab yang melekat kepada kita itu harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Rajin adalah sifat manusia yang Allah berikan kepada Adam untuk mengolah tanah dan bumi. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, menghidupi dirinya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian, mungkin ada pertanyaan di pikiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian. Wah, kalau begitu, apakah olahraga atau kesehatan fisik adalah yang menjadi utama? Apakah olahraga menjadi yang utama saat ini? Nah, jawabannya tidak. Bapak, Ibu, dan rekan muda sekalian, olahraga memang adalah sesuatu yang penting. Kita melakukan pergerakan kita, merenggangkan otot, kita mengatur waktu dengan sedemikian rupa, merencanakan akan melakukan olahraga A, B, C, dan lain-lain, tanpa kita imbangi dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, maka itu nggak ada artinya sama sekali, sia-sia. Kita ingin melakukan pekerjaan A, kita ingin berprestasi, kita ingin menghasilkan hasil dari perusahaan kita tuh dengan baik. Tapi jika kita berpikir bahwa hanya dengan berolahraga saja maka kita bisa mencapai itu nggak akan terjadi ya. Jadi itu namanya sama saja dengan kita melakukan dengan satu kaki, ya timpang ya, nggak seimbang. Yang perlu yaitu kita harus juga memikirkan bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Di masa pandemi saat ini, kita dituntut untuk selalu menjaga stamina tubuh kita sehat.
kita diminta untuk selalu memakai masker, face shield, kemudian pada saat kita berpergian, kita selalu membawa hand sanitizer kita, kemudian kita mencuci tangan kita, dan lain-lain. Itu menjadi fokus perhatian kita. Tapi, kita harus pikir bahwa apapun yang masuk ke dalam tubuh kita juga harus menjadi perhatian kita. Tanpa makanan yang bergizi dan hanya olahraga saja, maka kita nggak dapat bekerja dengan baik. Nah, tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga kita perlu menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Dengan menjaga tubuh kita tetap sehat, melalui olahraga dan juga makanan yang sehat, maka itu juga menunjukkan bagaimana kita melayani Tuhan. Karena melalui tubuh kita yang sehat, kita dapat dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan maksimal, dengan lebih baik. Oke. Pertanyaan yang lain yaitu, apakah kesehatan fisik atau jasmani saja yang menjadi utama sekarang, bukan kesehatan rohani? Nah, jawabannya juga tidak. Kita harus sehat secara jasmani dan rohani. Mari saya mengajak kita membuka dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kemudian Yakobus 2 ayat 18 dan 26. Jika sudah mendapatkan, saya mohon untuk salah seorang pemudi ya untuk bisa membacakan Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kemudian seorang pemuda untuk Yakobus 2 ayat 18. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang lain yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, terima kasih Diva. Ya, Bapak Ibu dan rekan muda sekalian, memang dikatakan bahwa kita diselamatkan itu karena iman. Bukan karena sesuatu yang kita kerjakan. Bukan karena sesuatu yang merupakan hasil usaha kita. Itu memang benar. Tapi kalau kita berpikir bahwa hanya dengan beriman dan tanpa kita melakukan sesuatu, tanpa kita berbuat sesuatu, tanpa pemalas, karena dikatakan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik bagi setiap kita untuk ayat ini Bu Guru 18. Ya, 18 dan 26. Baik. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-18 dan 26. 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, terima kasih, Odi. Ya, Bapak Ibu dan rekan muda sekalian, sebagai bentuk iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita harus melakukan sesuatu. Apa yang kita kerjakan? Banyak hal. Termasuk bagaimana menjaga tubuh kita tetap sehat, termasuk bagaimana kita harus bekerja, termasuk bagaimana kita harus belajar dengan baik, rajin melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah bagi kita. Nah, siapapun kita, baik seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai guru, siswa, ibu rumah tangga, kepala keluarga, mari kita menjadi pribadi yang rajin. Nah, pribadi yang rajin yaitu pribadi yang tidak mati, tetapi hidup, yang produktif, yang bisa menghasilkan. Pribadi yang bisa menunjukkan iman kita melalui perbuatan kita, melalui pekerjaan kita. Ya, kemalasan memang dirasa menyenangkan ya untuk waktu yang singkat. Nah, misalkan kalau hujan ya saya juga merasakan. Jadi kalau misalkan hujan gitu, wah kita tuh kayaknya malas untuk gerak ya, ingin tuh kayaknya berbaring. Ya boleh berbaring sebentar saja, boleh. Tapi kalau berkepanjangan, maka kemalasan itu, seperti kata firman Tuhan tadi, akan mendatangkan kemiskinan dan kekurangan. Dan akan mendatangkan malu. Bapak Ibu mungkin kita berpikir ya, wah saya ini mau bekerja, saya ini mau berusaha, tapi terbatas. Nah, kita perlu ingat lagi bahwa seekor semut itu yang kecil itu, dengan keterbatasan, Tuhan perlengkapi. Apalagi kita. Kita memiliki akal budi. Tuhan menciptakan kita dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan kita dengan sungguh-sungguh sangat
baik gitu ya. Apalagi kita dibandingkan seekor semut. Kita pasti bisa bekerja lebih rajin dibandingkan semut. Nah, Bapak Ibu dan rekan muda, Allah adalah Allah yang rajin. Dia dapat menjadi teladan kita. Allah selalu bergerak dan bekerja. Allah tidak pernah diam. Dia selalu melakukan pekerjaan yang baik bagi setiap anak-anaknya. Satu pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang paling besar yaitu bagaimana Tuhan telah menebus kita. Bagaimana karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus itu dinyatakan, sehingga kita boleh diangkat, sehingga kita boleh mengalami perubahan hidup, sehingga kita boleh dipulihkan, status kita berubah. Nah, karya Yesus di kayu salib untuk menebus kita, itu memberikan dampak, yaitu ada 3 ya. Pertama, yaitu kita didamaikan. Saat kita jatuh ke dalam dosa, maka kita otomatis menjadi musuhnya Allah, karena Allah membenci dosa. Nah, saat kita menjadi musuh Allah, dengan penyalipan Yesus, dengan adanya darah yang tercurah untuk membantu menebus kita, maka kita didamaikan dengan Allah. Yang kedua, penyalipan Yesus itu juga membuat kita ditebus. Hutang-hutang kita telah lunas dibayar. Oleh apa? Oleh darah yang sangat mahal. Kita manusia berdosa, kita tuh nggak bisa membayar hutang kita. Yang bisa adalah Yesus. Sehingga, saya ingat yang Pak Cel katakan bahwa kertas untuk lunas hutang itu dipakukan di kayu salib, gitu ya. Jadi kita tuh udah lunas dibayar oleh darah yang mahal. Tetapi dibayar kepada siapa? Bukan kepada iblis. Tetapi kita membayar hutang kebenaran kepada Allah. Dan hanya bisa terbayarkan oleh darah yang tercurah. Yang ketiga, dengan penyalipan Yesus itu, kita dibenarkan. Kita hutang kebenaran kepada Allah. Melalui karya penebusan, keselamatan Yesus melalui karya keselamatan Allah melalui pribadi Yesus, kita diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Status kita sekarang menjadi anak Allah. Bagaimana respon kita saat ini? Mari kita menghargai pekerjaan Allah yang besar itu di dalam kehidupan kita, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Allah persiapkan untuk kita sebelumnya, untuk bisa dipakai, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, pada saat Yesus memanggil murid-muridnya ya, murid-muridnya itu awalnya itu sedang bekerja. Nah, Tuhan itu sangat suka dengan orang yang senang bekerja, yang aktif, yang produktif. Dia sangat suka kan hal itu, karena Allah juga adalah Allah yang aktif, yang produktif, yang rajin. Saat ini saya mengajak kita semua, saya sendiri, dan juga Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari kita meneladani Allah, yaitu pribadi yang rajin. Di dalam tugas dan tanggung jawab yang kita kerjakan, baik sebagai seorang pengusaha, baik sebagai karyawan, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang siswa, sebagai kakak, adik, sebagai kepala keluarga, mari kita menggunakan kesempatan untuk kita bisa menjadi sosok yang rajin, bisa bertanggung jawab dengan melakukan semua pekerjaan kita dengan baik. Mari kita menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita tunjukkan iman kita melalui setiap perbuatan kita, melalui pekerjaan kita. Nah, kiranya kalimat I like to move, ya, I like to move it, ya, I like to move it. Saya suka untuk menggerakkan, memindahkan apa yang kita suka untuk melakukannya. Jadi I like to move it. Mungkin bisa kalian katakan ya di dalam diri kalian, mungkin bisa disuarakan atau dalam hati kita katakan bahwa I like to move it. I like to move it dalam hal apa? Di sini saya ingin membagikan ini untuk saya sendiri dan juga bagi Bapak Ibu dan rekan muda, yaitu saya mau untuk yang pertama menggerakkan tubuh saya. Tubuh saya adalah bait Allah. Dan jika tubuh saya dapat gerakan, saya olah fisik, raga saya menjadi lebih sehat, maka saya dapat dipakai dengan lebih maksimal. Maka pekerjaan yang harus saya kerjakan dapat saya lakukan dengan baik. Maka pelayanan saya akan lebih berbuah dibandingkan sebelumnya.
Yang kedua, saya mau untuk menggerakkan semangat saya. Ya, kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Kita berbeda dengan semut. Kita memiliki akal budi. Nah, saya mau untuk menggerakkan semangat saya untuk mau melayani Tuhan dengan lebih baik. Yang ketiga, saya mau menggerakkan potensi saya. Saya diciptakan sungguh sangat amat baik, berharga. Saya lebih baik dibandingkan seekor semut, gitu. Lebih baik dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain, hewan gitu ya. Dan saya tahu potensi yang Tuhan sudah berikan kepada saya, itu dapat saya kembalikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dengan lebih baik. Mari kita gerakan potensi yang ada di dalam diri kita, kemampuan kita, untuk dapat dipakai menghasilkan buah-buah yang lebih baik. Yang keempat, saya mau untuk menggerakkan kehidupan kerohanian saya. Untuk kondisi pandemi saat ini, mungkin sempat menurunkan gairah kita di dalam kehidupan kerohanian. Tapi saat ini mari kita mau untuk menggerakkan kehidupan kerohanian kita. Mau untuk meluangkan waktu lebih baik untuk berelasi intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan rekan muda sekalian, kiranya melalui diri kita, melalui setiap pekerjaan yang kita lakukan, melalui setiap tugas yang kita lakukan, itu dapat dipakai oleh Tuhan melalui kita. Sehingga orang yang melihat kita, bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita bekerja, orang bisa terberkati. Dan itu tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Nah, rajin akan memberikan dampak yang sangat panjang. Bukan saja bagi kita, tetapi bagi keluarga kita. Mari kita menjadi sosok yang rajin. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan sebagai wujud iman kita kepada Tuhan kita. Amin. Ya, mohon Pak Cahyo bisa memimpin kita di dalam doa. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bu Lina, sangat memberkati kita sekalian. Jadi anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang aspek sosial dari kehidupan Kristen kita. Hari ini kita belajar tentang aspek jasmani dari kehidupan kita. Jadi sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki kehidupan yang utuh, ya, jasmani, rohani, sosial, individual. Kita mau belajar punya kehidupan Kristen yang utuh. Saya pribadi mendengar kesaksian khotbah dari Bu Lina tadi, saya bergumul dengan satu hal. Saya sangat tidak disiplin dengan namanya sarapan pagi. Pokoknya yang namanya sarapan pagi itu saya susah sekali ya, kayaknya tuh waktu berlalu begitu aja. Tapi kalau saya ke dokter, setiap kali saya berobat ke dokter, selalu yang ditanya oleh dokter tuh itu pertanyaannya. Pak Cahyo sudah sarapan belum? Begitu ya. Rajin olahraga enggak? Nah, dua itu selalu yang ditanya oleh dokter. Sarapan, olahraga. Nah, saya susah sekali untuk sarapan. Jadi ini pergumulan yang terus menjadi disiplin rohani yang saya pribadi harus terus belajar disiplin. Meskipun untuk olahraga saya minimal 1 jam per hari. Jadi saya olahraga tuh nggak perlu lama-lama, saudara-saudara ya. 1 jam, setengah jam sehari itu sudah cukup buat saya. Tapi rutin, seminggu 4 kali. Nah, teman-teman, itu yang menjadi kesaksian saya, dan semoga Tuhan memberkati Bu Lina terus, dan kita semua, mari kita berdoa mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena hari ini, dari minggu kemarin juga, kami sudah diingatkan tentang memiliki kehidupan Kristen yang seimbang, yang utuh, karena kami sebagai anak-anak muda mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, lewat kekuatan fisik kami, lewat keaktifan sosial kami mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, untuk kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku bangsa, membawa firman Tuhan, membawa kabar baik, semakin banyak diketahui oleh orang-orang lain. Tuhan berkati Bu Lina dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan. Tuhan yang menolong hamba-Mu supaya terus diberkati Tuhan dan jadi saluran berkat buat banyak orang. Juga kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan bisa punya kehidupan yang lebih utuh, lebih sehat, jasmani, rohani, secara sosial juga kami semakin menjadi pribadi yang seimbang. Terima kasih Bapak, kami mau mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke Bro and Sis, saya silakan untuk berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke, Bro and Sis, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Sementara memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Besar dan Ajaiblah Karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa persembahan sekaligus doa penutup. Mohon berkat Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk ibadah yang sudah berlangsung pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan sudah pimpin, dan kami mengucap syukur untuk kesempatan melayani Tuhan melalui persembahan. Biarlah persembahan ini dipakai Tuhan untuk menjadi cara Tuhan agar kami bisa mengerjakan tugas-tugas pelayanan kami dan pekerjaan Tuhan semakin tersebar di antara banyak orang. Kami berdoa Bapa, mohon berkat Tuhan. Sepanjang pekan ini kami menjalani hari-hari sebagai siswa, sebagai pelayan Tuhan dalam pekerjaan, apapun bidang kami mohon Tuhan sendiri yang memberkati kami. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin. Oke, Bro and Sis, demikianlah ibadah kita di hari ini sudah selesai. Terima kasih karena kalian telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Akhirnya saya, Injilia, dan kedua rekan saya, Yusuf, Frank. sampai bertemu di ibadah Youth Online selanjutnya. Dan akhirnya, Tuhan Yesus memberkati. Dah.